Gerbang selamat datang Deswita Kembang Langit. Deswita itu apa? Desa wisata ya. Deswita, desa itu lihat teman-teman. Parkir di si Kembang sampai full tuh. Parkir mobil tuh kelihatan tuh banyak banget. Wih, dingin seger. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Wah, lagi bersih-bersih helm nih teman-teman. Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk lihat langsung update terbaru jalur ke Dieng yang lewat Bandar Kembang Langit yang tembusnya ke Batur. Karena banyak banget yang tanya bagaimana kondisi terkini, bagaimana kondisi jalan di jalur itu, apakah masih worth it untuk dilewati, apakah masih oke untuk roda 4 dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihat langsung bagaimana kondisi jalur tersebut. Tapi sebelumnya, aku mau beri info kepada teman-teman, Scarlett punya produk baru yaitu masker wajah. Seperti apa sih, apa saja kandungannya, dan apa saja manfaat dari masker wajah dari Scarlett ini? Ini dia, Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Herbalism Mugwort Mask memiliki kandungan dan manfaat antara lain Mugwort Extract, kaya akan vitamin E sehingga mampu menghidrasi dan menenangkan kulit. Mugwort juga berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada kulit dan jerawat. Kemudian vitamin C mampu mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan sinar UVB, menyamarkan hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan serta dapat melawan radikal bebas. Glutathione membantu kulit lebih cerah dan lembab. Niacinamide mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi, mampu menyamarkan pori-pori, mengatur produksi minyak pada wajah dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Bambu charcoal menyerap minyak berlebih dan berfungsi sebagai natural exfoliator yang mampu mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit serta membersihkan pori-pori sehingga wajah menjadi lebih ceria. Chlorophyllene berfungsi sebagai antiinflamasi dan bakteri yang dapat membantu mengurangi peradangan dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Green tea powder mengurangi tanda-tanda penuaan kulit dan sifat antioksidan pada green tea dapat membantu melawan radikal bebas serta cocok digunakan oleh kulit berminyak dan berjerawat karena membantu untuk mengurangi kadar minyak dan melawan bakteri penyebab jerawat. Dan allantoin membantu untuk menghidrasi kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan menghaluskan kulit. Untuk kandungan dan manfaat pada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask antara lain vitamin C, allantoin, niacinamide, kemudian ada 7 body extract yang dapat membantu menghidrasi kulit, membantu meredakan peradangan, kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas, meningkatkan produksi kolagen, membantu mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih bersinar, mencegah tanda-tanda penuaan dini, mampu mengangkat sel-sel kulit mati sehingga dapat membantu mencerahkan kulit. Ginseng ekstrak dapat membantu meningkatkan produksi kolagen sehingga dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan, mampu menyeimbangkan kadar minyak pada kulit dan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu kemerahan dan pembengkakan. Centella asiatica ekstrak melawan efek buruk akibat radikal bebas, mempercepat penyembuhan luka, membantu menenangkan dan menghidrasi kulit, mampu meningkatkan produksi kolagen serta membantu mengatasi kulit kering, kemerahan, dan iritasi. Grape water menjaga kulit agar tetap terhidrasi. Rose water membantu menenangkan dan mengurangi peradangan pada kulit serta menyamarkan pori-pori. Kemudian ada watermelon extract, mengandung vitamin A, C, dan lycopene yang dapat menangkal radikal bebas, mencegah garis-garis halus di kulit dan jerawat. Kandungan air tinggi pada buah semangka dapat berperan menjadi pelembab alami untuk menjaga kelembaban kulit. Untuk penggunaan pertama kali, teman-teman sebaiknya melakukan skin test dulu. Oleskan masker ini ke tangan teman-teman, kemudian kita tunggu 10-15 menit. Bila tidak terjadi apa-apa, tidak ada terjadi reaksi alergi, tidak ada kemerahan dan lain-lain, sebaiknya teman-teman melanjutkan untuk menggunakan maskernya. Ini hanya satu kali saja ya teman-teman. Misalnya teman-teman besok lagi mau menggunakan, tidak perlu skin test lagi, hanya sekali saja. Untuk Herbalism Mugwort Mask ini untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, sedangkan untuk kulit yang cenderung normal menggunakan
Cerulean Soothing and Hydrating Gel Mask ini. Kalau aku sendiri, kulitku cenderung normal, cuman di area T-zone sini, ini sedikit lebih berminyak teman-teman. Maka aku mau mengcombine, karena masker ini bisa dicombine teman-teman. Oke, kita tinggal oleskan saja maskernya menggunakan mini spatula yang sudah disediakan di kemasannya. Setelah kita oleskan, kemudian kita ratakan teman-teman. Untuk yang Cerulean Soothing ini baunya seger ya, sedangkan untuk yang Herbalism ini aromanya seperti dedaunan teman-teman. Kemudian setelah kita ratakan, kita diamkan atau kita tunggu 15 sampai 20 menit. Oke teman-teman, tadi aku udah tunggu 15 sampai 20 menit dan sekarang wajahku sudah terasa lebih bersih, terasa seger dan terasa terhidrasi. Maskernya enak, nggak kasar dan bulir-bulirnya juga nggak begitu banyak. Overall, aku suka banget masker dari Scarlett ini. Teman-teman jangan khawatir, semua produk dari Scarlett sudah terdaftar di Badan POM, jadi aman. Teman-teman yang ingin mencobain, ini satuannya hanya Rp75.000. Untuk link pembelian aku taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung aja gas explore jalur Dieng lewat Bandar Kembang Langit Batur. Seperti apa sih sekarang? Yuk gas! Posisiku saat ini berada di dekat pertigaan Pondok Modern Tazaka. Lokasi ini bisa diakses melalui alun-alun Batang, dari Pantura alun-alun Batang, masuk aja lurus ke selatan ke arah bandar. Nah, nanti bakal nyampe di sini. Di depan ini adalah pertigaan alun-alun Tazaka. Nanti jalur untuk menuju Dieng yang lewat Bandar Kembang Langit, kita akan lurus teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kondisi jalur ini. Ini sudah lama banget aku nggak lewat sini dan banyak juga yang nanyain bagaimana kondisi jalur bandar ini. Kita langsung aja gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku riding rame-rame ya. Nah, ini di sini kita yang lurus. Di depan di sebelah kiri jalan itu adalah Pondok Modern Tazaka. Ini sebenarnya aku adalah waktu riding acara mau ke daerah Banjarnegara yang kemarin kita pesta sate kambing itu teman-teman. Cuman untuk video yang detail jalur ini aku kemarin memang nggak tampilin ya. Aku skip aja karena untuk yang video kemarin itu aku fokuskan ke acara riding bareng dan makan-makan di daerah mana tuh, daerah Banjarnegara pokoknya, desa apa lupa aku namanya. Oke teman-teman, ini di sini kita lurus. Kalau untuk rute ini nanti dari pertigaan Pondok Tazaka kita akan melewati berbagai macam tempat wisata ya, diantaranya Sikembang, ada Kembang Langit Park, kemudian ada juga kafe yang di tengah hutan itu Forest Kopi, ada Patiti juga, kemudian yang di sampingnya Forest Kopi itu ada Metsa Kopi. Aku juga sudah pernah review, teman-teman bisa lihat video-video yang lain. Oh ya, mengingatkan saja bagi yang baru mampir dan belum subscribe, tolong dong di subscribe. Tolong juga dilihat video-video yang lain, banyak video-video bagus. Siapa tahu di antara video-video di channel saya ini adalah video yang sedang teman-teman cari informasinya. Dan klik juga tombol like, di-share ke media sosial kalian, biar teman-teman kalian tahu, saudara kalian tahu ada informasi bagus dari channel ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk dari Pondok Tazaka tadi, untuk mencapai, ya biasanya yang di jalur ini bakal berhenti di Jembatan Sibiting teman-teman. Karena di situ di Jembatan Sibiting itu view-nya cukup lumayan bagus ya. Itu jembatan yang berada di atas pohon, berada di atas hutan. Jembatan Sibiting itu lokasinya dekat dengan Forest Kopi. Untuk dari Pondok Tazaka ke Jembatan Sibiting itu kurang lebih jaraknya 10 km. Bisa ditempuh dalam waktu 20 menit ya, tergantung kita ridingnya ya. Misalnya kita kenceng ya mungkin bisa lebih cepat. Kalau kita pelan-pelan ya mungkin bisa lebih lama. Tapi kurang lebih segitu. 10 km dan ditempuh dengan waktu 20 menit.
Oh ya, kemarin ada yang komen tuh, katanya, Om, kalau nunjukin jalur yang lengkap dong, jangan di skip-skip. Waduh, gimana ya teman-teman? Kalau jalur misalnya contohnya aja ini dari alun-alun Batang untuk mencapai ke Dieng, itu waktu tempuh kalau kita jalan terus nggak berhenti tuh kurang lebih bisa hampir 2 jam ya. Bayangkan kalau videonya nggak di skip, durasinya 2 jam. Apa nggak teman-teman bakal ketiduran nonton videonya? Tapi aku selalu usahakan yang aku skip itu untuk paling jalan yang lurus, nggak ada persimpangan yang berarti, nggak ada persimpangan yang besar yang bakal bikin bingung teman-teman yang aku skip. Aku usahakan teman-teman. Hari ini cukup ramai jalan menuju ke Kembang Langit. Biasa memang kalau hari Minggu seperti ini daerah ini cukup ramai, banyak pengunjung atau wisatawan yang ingin berwisata ke daerah sini, Kembang Langit, karena di sini kan ya lumayan banyak destinasi wisatanya. Dari awal kita start tadi, ikuti saja jalan utama ini teman-teman, nggak ada percabangan atau persimpangan yang membingungkan. Pokoknya ikuti jalan ini aja terus. Dan sesaat sebelum kita masuki area hutan pinus atau hutan apa ya di sini, ini kita akan dihadapkan dengan jalan yang menanjak, cuman nggak begitu terjal. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi, motor-motor kecil atau motor-motor yang berkapasitas mesin kecil pun masih bisa nanjak di sini, walaupun mereka pun berboncengan, tapi nggak masalah. Itu bukan tanjakan yang berarti. SLK Macho Coffee. Tuh di Macho Coffee ini ada juga tempat untuk camping juga tuh, outbound camping. Aku belum sempat mampir ke situ. Tuh, di sebelah kanan view-nya bagus. Di depan ini kita masuk area wisata Si Kembang. Ini ada tulisan gerbang selamat datang Deswita Kembang Langit. Deswita itu apa? Desa wisata ya. Deswita, desa itu. Lihat teman-teman, parkir di Si Kembang sampai full tuh. Parkir mobil tuh kelihatan tuh banyak banget. Kita mulai masuk hutan pinus, maka kita akan dihadapkan dengan jalan yang menanjak terus teman-teman. Cuman tanjakannya memang nggak begitu terjal, tapi panjang. Dari sini, dari mulai kita masuk hutan pinus ini, sampai nanti kita nyampe di Forest Kopi atau di jembatan Sibiting, itu jalannya bakal nanjak terus. Untuk kondisi jalan dari kita start tadi sampai sini, dan nanti sampai di jembatan Sibiting, itu belum ada jalan yang dengan kondisi yang rusak yang lumayan parah ya teman-teman. Hanya beberapa lubang kecil saja di beberapa titik, tapi nggak jadi masalah. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Nanti aku akan tunjukin titik-titik mana di jalur ini yang kerusakannya cukup parah, dan nanti teman-teman bisa menilai sendiri masih worth it atau enggaknya jalur ini untuk digunakan. Masih nanjak terus. Ini ada Ke Langit Cafe. Ini menawarkan udara yang sejuk, view hutan, ada juga apa lereng-lereng bukit gitu teman-teman. Jadi memang cocok banget ngopi di udara yang dingin seperti ini. Nah, ini Forest Coffee. Ini Forest Coffee. Ini kalau minggu rame. Tapi beberapa kali kesini kurang cocok sama menunya dan. Iya, memang menunya gitu-gitu toh. Ini menjual. Iya, jual tempat atau. Iya. Lokasi, jual lokasi apa jual lokalisasi, namanya apa sih? Kurang tahu. Pokoknya kui. Nah ini jembatan Sibiting. Setelah kita melewati Forest Kopi dan Kembang Langit Park,
Karena Kembangan Langit Park itu lokasinya berada di dalam Forest Kopi ya, pintu masuknya sama. Di sini adalah jembatan Cibiting teman-teman. Di sini terutama kalau weekend atau minggu biasanya ramai. Teman-teman bisa melihat di sini dulu, melihat view dari atas jembatan ini, melihat view hutan. Suasananya juga dingin di sini. Tapi tenang saja, di sini banyak penjual kopi atau minuman hangat dingin juga ada. Biasanya ada penjual bakso dan siomay juga. Kalau untuk sekedar beristirahat, cocok banget sih di sini. Yuk kita lanjut lagi, biar durasinya nggak terlalu panjang. Dari jembatan Cibiting ini, kita akan masuk ke jalur dengan jalan cor. Dan sudah mulai ada yang rusak, lapisan atasnya. Cuman di jalur ini, dari Cibiting sampai ke masuk ke area apa nih namanya, kebun teh. Ini kebun teh Cibiting ya, masih milik PT Teh Pagilaran atau enggak, kalau nggak salah. Oke, kita lanjut saja. Nanti setelah kebun teh ini kita akan masuk hutan-hutan yang apa ya namanya, hutan heterogen gitu, campur-campur, bukan seperti yang tadi kan hutan pinus, hanya pohon-pohon pinus. Tapi di depan sana setelah kebun teh ini akan masuk hutan yang hutannya cukup tua teman-teman. Banyak pohon-pohon tua gitu. Nah, di jalur itu, masuk hutan itu, di situ jalan cornya sudah mulai pada rusak. Awal masuk hutan itu jalannya lumayan parah rusaknya. Pokoknya bisa bikin nggak nyaman. Tapi yang rusak parah hanya di awal masuk hutan ini sampai pertengahan hutan teman-teman. Dari pertengahan hutan nyampe di akhir jalur hutan ini ya rusaknya nggak begitu parah sih. Cuman hanya bagian atas lapisan cornya ya saja yang mengelupas. Cuman nggak separah yang di awal ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, jalur hutan ini nggak begitu panjang. Dari jembatan Cibiting tadi sampai habis hutan yang pertama ini itu jaraknya hanya sekitar 3,6 kilo. Dari jembatan Cibiting sampai habis hutan ini hanya ditempuh kurang lebih 10 menit. Tapi kalau kita rada ngebut seperti kita ini nggak ada 10 menit sudah nyampe atau sudah nyampe di akhir jalur hutan ini. Dan lagi-lagi setelah jalur hutan ini atau setelah kita melewati hutan ini ada satu tempat atau titik yang cocok juga untuk beristirahat teman-teman, namanya Hill Coffee. Hill Coffee ini sangat cocok untuk beristirahat. Misalnya teman-teman lagi lewat jalur ini, di situ kita bisa menikmati view. Karena Hill Coffee itu ada tempat untuk menikmati hidangan itu di atas bukit, tapi bukitnya nggak tinggi. Kita hanya ya nggak sampai capek lah untuk nanjak ke bukitnya itu. Dan di situ view-nya bagus banget. Terutama kalau cuaca cerah ya, kita bakal menikmati view yang keren, cocok banget sambil menikmati hidangan yang kita order di Hill Coffee itu. Oke, di sini. Ini dia tempatnya. Kita parkir di atas saja. Ramai juga. Oke, aku tunjukin saja teman-teman sebentar ya. Ini dari parkiran motor, kita cuman, nah ini naik dikit banget. Kita bisa melihat view dari bukit kecil ini. View yang cukup keren. Nah, saat ini lumayan cerah. Jadi hutan dan bukit atau pegunungan di seberang itu kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Hill Coffee tadi, kita akan masuki hutan lagi, tapi cuma sedikit teman-teman. Akan melewati area hutan seperti ini, tapi nggak begitu panjang, hanya sedikit. Dan di depan sana kita sudah ditunggu Desa Gerlang. Nah, untuk jarak dari Hill Coffee ke Desa Gerlang itu jaraknya hanya sekitar 4 km teman-teman, dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk kondisi jalan
mulai dari Hill Coffee sampai sebelum Desa Gerlang ini memang ada beberapa titik yang rusak. Ini contohnya seperti ini, tapi nggak begitu berarti. Dan nanti kita di depan akan bertemu dengan pertigaan. Nah, di pertigaan itu kalau ke kiri kita masuk ke jalur Telaga Sidringo, bisa juga nyampe Dieng. Kalau teman-teman mungkin penasaran yang belum pernah lewat situ, nanti bisa dicoba di SD Gerlang. Itu ada pertigaan ke kiri saja, jalannya sudah bagus di sana. Aku pernah update juga, waktu itu sudah dicor. Kalau di jalur itu teman-teman akan bertemu Telaga Sidringo, kemudian Kawah Condro Dimuko, dan kalau lurus lagi nyampe Dieng. Sebenarnya jaraknya itu lebih dekat lewat jalur itu teman-teman, dibandingkan dengan nanti yang akan aku tunjukkan yang lurus ke tembus ke Batur itu. Tapi karena banyak yang request atau banyak yang bertanya tentang jalur Bandar sampai Batur, maka kali ini aku nggak akan lewat jalur Sidringo teman-teman. Aku akan update atau akan memperlihatkan teman-teman kondisi terkini jalur dari Bandar sampai tembus Batur yang menuju ke Dieng. Nah, mulai dari sini, ini kelihatan banget perbedaan tadi ya, jalan cornya. Kayaknya ini jalan cor yang lebih lama teman-teman. Ini kondisinya sudah mulai lumayan parah rusaknya. Lapisan bagian atas sudah mulai mengelupas. Ini kalau di video kelihatannya enak-enak aja ya. Sebenarnya jalannya sangat gak nyaman teman-teman. Kebetulan saja ini aku menggunakan Yamaha WR yang suspensinya lumayan enak menurutku untuk melibas jalan rusak seperti ini. Beda dengan misalnya menggunakan X-Max ku atau R25 aku, itu bakal berasa banget gak nyaman untuk melibas jalan yang rusak seperti ini teman-teman. Mungkin karena kamera action ku juga agak stabil ya, jadi nggak begitu kelihatan goncangan saat melibas jalan ini. Sebenarnya sekali lagi aku infokan kepada teman-teman, ini jalannya ya lumayan rusaknya lumayan parah sih menurutku, karena lapisan atas dari jalan cornya sudah mengelupas. Selain kondisi jalan cor yang sudah mengelupas, ini juga tanjakannya lumayan terjal teman-teman. Ini dibanding dari tadi yang mulai kita start sampai ke Cibiting, sampai ke Hill Coffee, di sini tanjakannya sudah mulai cukup terjal. Tapi ya untuk motor-motor ini contohnya ya, ini PCX masih nyaman-nyaman saja untuk nanjak. Cuman tadi ada juga aku lihat beberapa motor yang harus turun, boncengannya mungkin berat badannya lumayan berat, jadi ada yang nggak kuat, motor kecil soalnya. Tapi untuk Vario tadi aku lihat juga boncengan masih oke-oke saja untuk nanjak di sini. Dan ini adalah pertigaan yang aku maksud teman-teman. Ini SD Negeri Gerlang ya. Ini SD Negeri Gerlang, dan di depanku itu, nah ini pertigaannya. Kalau kita belok kiri itu jalur yang lewat Telaga Sidringo dan Kawah Condro Dimuko. Nah, karena aku mau nunjukin jalur Bandar yang tembus Batur, maka di sini aku akan lurus teman-teman. Dari SD Negeri Gerlang ini kita masih akan melibas tanjakan yang masih lumayan panjang dan jalan yang masih tetap dengan kondisi cor yang sudah mengelupas di lapisan atasnya. Itu nyampe di permukiman, masih di Desa Gerlang juga sih. Nyampe di nanti di depan itu yang pemukimannya cukup padat, yang banyak banget rumah-rumah gitu. Itu nyampe sana. Nah, setelah permukiman itu baru kita akan bertemu jalan cor yang lumayan mulus, sudah nggak rusak seperti ini lagi. Untuk tanjakan yang cukup terjal atau paling terjal menurutku adalah sesaat sebelum memasuki permukiman padat di Desa Gerlang ini teman-teman. Nah, mulai di sini ini tanjakannya cukup terjal. Oh ya, untuk jarak dari Hill Coffee tadi yang kita berhenti sebentar tadi,
nyampe ke Desa Gerlang yang banyak padat pemukimannya ini jaraknya hanya sekitar 4 km. Nah, ini dia yang aku maksud, yang banyak rumah-rumah seperti ini, yang padat penduduknya, ini hanya 4 km. Nah, mulai dari sini, ini sudah nggak ada jalan rusak lagi teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini jalan cornya sudah mulus. Jadi, mulai yang rusak itu hanya setelah hutan, setelah hill coffee tadi, sampai menjelang di Desa Gerlang yang banyak perumahannya ini saja. Nah, dari sini kita tinggal ikuti saja jalan ini sampai Batur. Nanti kita sebelum nyampe Pasar Batur, kita akan bertemu dengan pertigaan, yaitu Jalan Raya Wanayasa Dieng. Itu kita yang belok kiri teman-teman. Nanti mentok belok kiri, kalau kanan ya nyampenya di Pekalongan dan seterusnya ya. Wanayasa, Pekalongan dan seterusnya. Nah, nanti kita belok kiri. Dan di jalur ini kita akan melewati, nanti ada Bukit Cikendil. Itu Bukit Cikendil itu ya daerah perbatasan antara Kabupaten Batang dengan Kabupaten Banjarnegara. Untuk jalannya jalan cor yang cukup bagus karena masih lumayan baru. Kemudian setelah jalan cor ini kita juga akan bertemu dengan jalan aspal yang ya pokoknya nggak ada yang rusak lah. Untuk jarak tempuh dari Desa Gerlang tadi sampai ke Pasar Batur itu jaraknya 6 km. Bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih ya 15 menitan teman-teman. Untuk view-nya juga lumayan bagus. Nanti kita akan, nah ini Bukit Cikendil nih sebelah kiri nih. Di sebelah kanan kita bisa melihat perbukitan, kemudian ada area pertanian warga, tanaman sayur gitu. Kemudian di sebelah kiri juga kita bisa melihat perbukitan. Pokoknya asik. Kadang-kadang kita juga bakal disambut dengan yang kabut yang tiba-tiba datang. Dan dari Desa Gerlang tadi untuk nyampe ke Dieng sudah nggak ada tanjakan yang berarti. Kita hanya tinggal ya jalan-jalan biasa aja, jalan meliuk-liuk, nggak ada tanjakan yang terjal seperti menjelang masuk Desa Gerlang tadi teman-teman. Kemudian setelah kita nyampe Pasar Batur itu, untuk nyampe ke lokasi wisata Dieng itu jalannya masih ya kurang lebih 12 km teman-teman. Bisa ditempuh dengan waktu ya kurang lebih 20 menitan. Dan di depan ini adalah pertigaan yang aku maksud teman-teman. Ini kita udah nyampe di pertigaan atau di Jalan Raya Wanayasa Dieng. Nah, di sini kita ambil yang kiri. Nah, ini kita belok kiri. Dari sini udah nggak jauh nyampe ke Pasar Batur. Tadi seperti aku bilang, dari Pasar Batur untuk nyampe Dieng kurang lebih 12 kilo. Bisa ditempuh dengan waktu ya kurang lebih 20 menitan. Jadi untuk jalur ini, kalau teman-teman start dari bandar seperti tempat aku start tadi di pertigaan Pondok Tazaka, itu untuk mencapai Dieng atau lokasi wisata Dieng, tepatnya di Candi Arjuna, itu waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam 20 menitan. Kalau teman-teman start dari alun-alun Batang, ya kurang lebih 2 jam ya, 2 jam kurang dikit. Itu kalau teman-teman nggak berhenti-berhenti, itu kalau jalan terus ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, rute Dieng lewat bandar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.